bertemu lagi untuk video pembelajaran akuntansi perbankan. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai ekuitas perbankan, di mana materi akan dipresentasikan oleh mahasiswa pendidikan akuntansi UNJ Angkatan 2020 yang terdiri atas Khairunisa, Nurrahma, Nurul Faradifa, dan juga Putri Suwandari. Selamat menikmati dan semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Bu Dwi Kismayanti Respati selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi perbankan. Selamat pagi kepada teman-teman semua. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan mengenai hasil diskusi kelompok kami. Sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada Khairunisa dengan NIM 17016200041. Selanjutnya ada Nurrahma Arif Darmawan dengan NIM 17016200113. Ada Nurul Faradifa dengan NIM 17016200129. Dan ada saya sendiri yaitu Putri Suwandari dengan NIM 17016200011. Mungkin bisa di next slide. Oke. Pada kesempatan kali ini, kelompok 9 ingin membahas mengenai ekuitas, di mana pokok materinya terdapat pengertian ekuitas, ada tujuan ekuitas, ada unsur-unsur ekuitas, ada jenis-jenis ekuitas, dan yang terakhir ada akuntansi ekuitas yang nanti terdiri dari akuntansi modal di setor, akuntansi cadangan, dan yang terakhir akuntansi saldo laba. Oke, yang pertama adalah pengertian dari ekuitas. PSAK atau Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan mendefinisikan ekuitas sebagai hak residual atas aktiva perusahaan setelah dikurangi semua kewajiban. Secara umum, ekuitas merupakan besaran hak atau harta yang dikeluarkan perusahaan untuk memenuhi operasional perusahaan yang mana harta tersebut akan mengalami residu karena kewajiban yang harus dibayarkan seperti hutang maupun beban. Sebagai catatan, modal akan selalu berhubungan dengan aset dan kewajiban. Oke, bisa di-next. Lalu ada tujuan dari ekuitas sendiri. Tujuan ekuitas merupakan bagian dari hak pemilik dalam suatu perusahaan yang harus dilaporkan sehingga dapat memberikan informasi tentang sumbernya secara rinci dan dihadirkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan akta pendirian yang berlaku. Oke, selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman saya. Oke, terima kasih Putri. Untuk materi selanjutnya adalah unsur-unsur ekuitas. Ada beberapa unsur yang tercakup dalam ekuitas. Yang pertama, modal yang disetor. Kedua, keuntungan yang tidak dibagi. Ketiga, modal penilaian kembali. Keempat, modal sumbangan. Yang kelima, modal lainnya. Modal yang disetor adalah uang atau aset yang disetor atau diberikan oleh para pemegang saham. Pemberian uang atau aset ini bertujuan untuk membantu bisnis perusahaan agar dapat berkembang. Unsur modal yang disetor terdiri dari dua golongan, yakni modal saham dan agio disagio. Modal saham adalah unsur ekuitas berupa nominal uang atau jumlah lembar saham perusahaan yang beredar. Sedangkan agio dan disagio adalah selisih antara jumlah setoran dengan jumlah saham yang dimiliki. Yang kedua, keuntungan yang tidak dibagi. Keuntungan atau laba yang tidak dibagi disebut juga sebagai kumpulan modal yang didapat dari keuntungan di tahun-tahun sebelumnya dan tidak diambil. Keuntungan ini berasal dari dalam perusahaan. Jika laba bersaldo debit, maka dapat disimpulkan bahwa perusahaan sedang mengalami defisit. Yang ketiga, modal penilaian kembali. Modal penilaian kembali yaitu modal pada periode sebelumnya dikurangi dengan modal periode sekarang. Dengan kata lain, perusahaan dapat memasukkan sisa modal dari periode sebelumnya ke periode selanjutnya. Yang keempat, modal sumbangan. Sesuai dengan namanya, yang dimaksud dengan modal sumbangan adalah modal yang didapatkan oleh perusahaan dari sumbangan pihak lain. Dengan demikian, perusahaan tidak mengeluarkan modal sendiri untuk pembelian aset-aset baru. Yang terakhir ada modal lainnya. Modal lainnya diperoleh dari sumber-sumber selain keempat sumber yang dijelaskan sebelumnya. Misalnya berasal dari modal ekspansi, cadangan dari penurunan harga, dan persiapan pelunasan obligasi. Boleh next slide.
Baik, kemudian ada jenis-jenis ekuitas. Yang pertama ada ekuitas pemegang saham. Yang kedua ada ekuitas rumah. Ketiga ekuitas pemilik. Dan keempat pembiayaan ekuitas. Yang pertama ekuitas pemegang saham. Jenis ekuitas ini adalah jumlah yang dikembalikan pada pemegang saham. Jika segala aset perusahaan dilikuidasi serta semua hutang yang dimiliki telah dibayarkan, nilai dari ekuitas yang paling kerap dibahas pada kehidupan sehari-hari adalah ekuitas pemegang saham. Yang kedua, ekuitas rumah. Ekuitas rumah adalah nilai rumah dikurangi dengan jumlah hutang hipoteknya. Jenis nilai ekuitas yang satu ini sangat penting untuk orang yang ingin menjual atau membeli rumah agar memperoleh suatu keuntungan. Apabila ia meminjam uang dari bank untuk membeli rumah, serta harga jualnya melebihi nilai yang dipinjam dari bank, maka nilai ekuitasnya positif. Yang ketiga, ekuitas pemilik. Tidak berbeda jauh dengan ekuitas pemegang saham, jenis ekuitas ini juga diaplikasikan pada usaha yang tidak masuk pada bursa efek. Bentuk usaha dengan ekuitas pemilik, semua keuntungan yang didapat akan masuk pada pemilik usaha. Nilainya pun menjadi nilai ekuitas pemilik usaha. Yang terakhir adalah pembiayaan ekuitas. Pembiayaan ekuitas dapat dipakai jika perusahaan mempunyai usaha yang sudah berhasil, akan tetapi pengusaha tidak memperoleh profit. Cara untuk menyiasatnya adalah saham dapat dijual kepada investor. Lantas, hasil penjualannya dipakai untuk membiayai dalam hal pengembangan perusahaan. Boleh next slide? Selanjutnya akan membahas akuntansi ekuitas. Akuntansi ekuitas ini akan membahas 3 hal, yaitu akuntansi modal disetor, akuntansi cadangan, dan akuntansi saldo laba. Boleh next slide? Yang pertama dibahas adalah akuntansi modal disetor. Yang pertama adalah akuntansi modal disetor. Modal disetor adalah modal yang telah efektif diterima oleh bank sebesar nilai nominal saham. Penambahan modal disetor dicatat sebesar jumlah uang yang diterima, nilai wajar aktiva non-kas yang diterima, dan besarnya utang yang dikonversi menjadi modal. Kemudian pengurangan modal disetor dicatat sejumlah uang yang diserahkan, nilai wajar aktiva non-kas yang diserahkan, dan besarnya utang yang timbul. Akuntansi modal disetor akan dibahas mengenai perhitungan penjualan saham, pemesanan saham, serta pembelian kembali saham. Boleh next slide? Contoh untuk studi kasus yang pertama itu ada penjualan saham. Soalnya sebagai berikut. Pada tanggal 2 Januari 2020, Bank Bima didirikan dengan modal awal uang tunai 50 miliar, tanah 10 miliar, gedung 5 miliar, kendaraan 2 miliar, dan inventaris kantor 3 miliar. Boleh next slide? Selanjutnya akan dibahas oleh Nur Rahma. Ya, untuk pembahasannya adalah modal awal tersebut dari soal yang telah dibacakan itu diakui sebagai saham biasa dengan nilai nominal itu 10.000 per lembar. Jadi pencatatan pada tanggal 2 Januari 2020 adalah kas di sisi debit sebesar 50 miliar, tanah 10 miliar di sisi debit, gedung 5 miliar di sisi debit, kendaraan 2 miliar di sisi debit, inventaris kantor 3 miliar di sisi debit, dan modal disetor 70 miliar di sisi kredit. Boleh di next. Lalu pada tanggal 10 Januari 2020, PT Bank Bima menjual saham biasa sebanyak 1 juta lembar dengan nilai nominal per lembar Rp 10.000. Kursnya itu 95, pembiayaan diterima di tunai. Jurnal pada tanggal 10 Januari 2020 adalah kas 9 miliar 500 juta di debit, Istagio saham 500 juta di debit, dan modal disetor 10 miliar di kredit.
perhitungan dari kas adalah 95 kurs kali 1 juta lembar kali Rp10.000. Dan perhitungan untuk disagio saham adalah 5% kali 1 juta lembar kali Rp10.000. Boleh di next. Selanjutnya adalah studi kasus pemesanan saham. Pada tanggal 1 Maret 2020, PT Istana memesan saham PT Bank Bima sebanyak 100.000 lembar, dengan per lembarnya itu adalah 10.000. Kurs 105, uang muka pesanan 80%. Pada tanggal 16 Maret 2020, total pesanan dilunasi. Boleh di next. Untuk jurnalnya sebagai berikut, yaitu pada tanggal 1 Maret dicatat kas 840 juta dengan perhitungan 80% dikali 1.050 juta. Piutang PT Istana sebesar 210 juta di debit, modal saham dipesan sebesar 1 miliar, dan agio saham sebesar 50 juta di kredit dengan perhitungan 5% kali 1 miliar. Pada tanggal 16 Maret 2020, jurnalnya adalah kas sebesar 210 juta dengan perhitungan 20% dikali 1 miliar 50 juta, modal saham dipesan di debit sebesar 1 miliar, modal disetor di kredit sebesar 1 miliar, dan piutang PT Istana sebesar 210 juta di kredit. Boleh di next. Selanjutnya ada asumsi bila PT Istana tidak dapat melunasi pesanan saham dan PT Bank Bima mengembalikannya sebesar 90% dari nilai yang dibayar. Jurnalnya adalah tanggal 16 Maret, modal saham dipesan di debit sebesar 1 miliar, agio saham di debit sebesar 50 juta, terhadap piutang PT Istana 210 juta di kredit, kas 756 juta dari 90% kali 840 juta, dan pendapatan lain-lain di kredit sebesar 84 juta dari 10% dikali 840 juta. Boleh di next. Selanjutnya akan dibahas oleh Monica Nurul. Terima kasih, Ahmad. Selanjutnya ada studi kasus pembelian kembali saham. Pada tanggal 1 Juni 2020, Bank Bima melakukan emisi saham biasa sebanyak 1 juta lembar dengan harga nominal 10.000. Kursnya itu 105. Pada tanggal 30 Juni 2020, Bank Bima membeli kembali 100.000 lembar sahamnya dengan kurs 103. Pada tanggal 31 Juli 2020, Bank Bima menjual kembali saham treasury-nya sebanyak 50.000 lembar saham dengan kurs 103. Pada tanggal 15 Agustus 2020, Bank Bima menjual kembali sahamnya sebanyak 50.000 lembar dengan kurs 95. Untuk penyelesaiannya, di sini ada dua metode, yaitu metode harga perolehan dan metode harga nominal. Untuk harga perolehan, yang pertama di tanggal 1 Juni 2020, Bank Bima tadi menjual sahamnya dengan sebanyak 1 juta lembar dengan kursnya 105. Jadi jurnalnya itu kasnya bertambah di debit pada modal saham dan agio saham. Kasnya didapat dari 105% dari kursnya dikali dengan 1 juta lembar saham dikali dengan 10.000 dari harga nominalnya, sehingga totalnya 10 miliar 500 juta. Modal sahamnya 10 miliar di kredit didapat dari 1 juta lembar dikali dengan 10.000, dan harga sahamnya didapat dari selisih antara kas dengan modal saham didapat 500 juta. Untuk tanggal 30 Juni 2020, Bank Bima membeli kembali 100.000 lembar sahamnya. Jurnalnya saham treasury bertambah debit dan kas kekurangan kredit. Untuk nominalnya didapat dari 102%, yaitu kursnya dikali dengan 100.000 lembar saham dikali dengan 10.000 dari harga nominalnya, totalnya 1 miliar 20 juta. Di tanggal 31 Juli, Bank Bima menjual kembali sahamnya sebanyak 50.000 lembar. Jurnalnya kasnya bertambah di debit pada saham treasury dan tambah melalui store. Kasnya didapat dari 103%, yaitu kursnya dikali dengan 50.000 lembar dikali dengan 10.000 dari harga nominalnya,
nominalnya sehingga totalnya 519 juta. Pada saham treasury-nya itu 102%, kursnya didapat dari kurs di tanggal 30 Juni, dikali dengan 50.000 lembar saham, dikali dengan 10.000 dari harga nominalnya sehingga totalnya 510 juta. Untuk tambahan modal inisiatornya didapat dari 1,03 dikurang 1,02 dikali dengan 50.000 lembar saham dikali dengan 10.000. 1,03-nya dan 1,02 didapat dari 103/100 dan 102/100 sehingga totalnya 5 juta. Di tanggal 15 Agustus, Bank 5 menjual kembali sebanyak 50.000 lembar sehingga jurnalnya kasnya bertambah di debit dan manual store pada saham treasury. Kasnya didapat dari 95% dari kursnya dikali dengan 50.000 lembar dikali dengan 10.000 sehingga totalnya 475 juta. Tambahan modal desetornya didapat dari selisih antara kas dengan saham treasury. Diketahui saham treasury-nya berdasarkan perhitungan tanggal 31 Juli sebesar 510 juta. Jadi tambahan modal desetornya selisih antara 510 dikurang 475 sama dengan 35 juta. Untuk selanjutnya ada metode harga nominal di tanggal 1 Juni, itu perhitungannya sama kayak metode harga perolehan tadi. Lanjut ke tanggal 30 Juni, Bank 5 membeli kembali 100.000 lembar sahamnya, jadi jurnalnya saham treasury-nya. Saham treasury ambil saham pada kas dikurang kredit, saham treasury-nya 1 miliar didapat dari 100.000 lembar, dikali dengan 10.000, itu harga nominalnya. Terus ada harga saham selisih dari antara saham treasury dengan kas. Diketahui perhitungan kasnya itu 102% dari kursnya dikali dengan 100.000 lembar, dikali dengan 10.000 dengan totalnya 1.020 juta sehingga harga sahamnya itu selisih antara 1.020 juta dikurang dengan 1 miliar sama dengan 20. Di tanggal 31 Juli, Bank 5 menjual kembali sahamnya sebanyak 50.000 lembar saham sehingga jurnalnya kasnya bertambah di debit pada saham treasury dan tambahan modal desetor. Kasnya didapat dari 103% dari kursnya dikali dengan 50.000 lembar dikali dengan 10.000 sehingga totalnya 519 juta. Pada saham treasury-nya kursnya 100% dikali dengan 50.000 lembar saham dikali dengan 10.000 totalnya 500 juta di kredit dan tambahan modal desetornya didapat dari 1,3 dikurang 1,0 dikurang 5 dikali 50.000 dikali 10.000 sehingga totalnya 15 juta. 1,07 dan 1,0-nya didapat dari 103/100 dan 100%. Di tanggal 15 Agustus, Bank 5 menjual kembali sebanyak 50.000 saham. Jurnalnya kasnya bertambah di debit pada dan tambah modal desetor pada saham treasury ini kosong ya. Jadi di bawah itu masih ada akun lagi di kredit saham treasury. Untuk kasnya didapat dari 95% kursnya dikali dengan 50.000 lembar saham dikali dengan 10.000 dari harga nominalnya sehingga totalnya 475 juta. Tambahan modal desetornya didapat dari 5% dari 100% dari saham treasury dikurang dengan persenan di kas 95% sehingga totalnya 5% dikali 50.000 lembar dikali 10.000 sama dengan 25 juta. Pada akun kreditnya saham treasury sebesar 500 juta dari perhitungan di tanggal 31 Juli. Selanjutnya ada akuntansi cadangan. Cadangan adalah akumulasi laba tahun lalu yang dicadangkan oleh keputusan rapat pemegang saham atau RIPS. Cadangan ditujukan untuk menutup adanya kerugian di masa yang akan datang. Di sini contoh studi kasusnya cadangan yang dibentuk pada bulan Januari 2006 yang disetujui oleh RUPS atau Rapat Umum Pemegang Saham adalah sebesar 25% dari laba bank. Laba bank diketahui per 31 Desember 2005 sebesar 2 miliar. Maka cadangan yang dibentuk adalah sebesar 25% kali 2 miliar sehingga totalnya ada 500 juta. Jurnalnya di sini adalah mendebit divisa laba rugi dan kredit cadangan sebesar 500 juta. Untuk selanjutnya ada akuntansi saldo laba. Akuntansi saldo laba adalah pencatatan yang terkait dengan saldo laba yang dimiliki oleh bank. Beberapa peristiwa yang terkait dengan pencatatan saldo laba adalah laba atau rugi pada tahun berjalan dan pembagian dividen atas laba bank. Di dalam perusahaan sendiri terdapat dua sumber utama dari ekuitas
pemegang saham, yaitu jumlah yang diinvestasikan dan jumlah yang didapatkan oleh perusahaan dalam menjalankan bisnisnya. Nilai yang diinvestasikan oleh pemegang saham tercermin dalam modal disetor, sedangkan nilai yang didapatkan oleh perusahaan dalam menjalankan bisnisnya disebut earned capital. Earned capital sendiri merupakan diperoleh dari operasi perusahaan yang memungkinkan. Saldo laba merupakan earned capital yang tidak didistribusikan kepada pemegang saham sebagai dividen dan tetap diinvestasikan dalam perusahaan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Putri. Selanjutnya mengenai studi kasus dengan soalnya sebagai berikut. PT Rizka memiliki saham biasa dengan jumlah beredar sebanyak 40.000 lembar dengan nilai nominal sebesar Rp100. Perusahaan mendeklarasikan 5% dividen saham dengan nilai wajar sebesar 650 per lembar. Buatlah pencatatan dan jurnal yang dilakukan oleh PT Rizka pada tanggal deklarasi dan tanggal distribusi dividen. Jumlah dividen yang akan dibagikan sama dengan 5%, yaitu dari persentase dividennya, dikali 4 juta, yaitu dari 40.000 lembar, dikali dengan Rp100 karena harga per lembarnya, dan dikali dengan 650 rupiah, yaitu sebesar 130 juta. Jurnal saat tanggal deklarasi yaitu saldo laba di debit dan utang dividen di utang dividen sebesar 130.000 di kredit. Jurnal saat tangan distribusi, utang dividen sebesar 130.000 di debit dan kas sebesar 130 juta di kredit. Mungkin bisa di next. Dan ini berikut sumber yang kami gunakan untuk menyusun hasil diskusi kelompok kami. Sekian presentasi dari kelompok 9. Kurang lebih mohon maaf. Selanjutnya.